Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang busuk batang dan busuk buah pada labu siam. Itu terjadi kalau di sini antara bulan 12, bulan 1 dan bulan 2. Penyebabnya adalah lalat buah ya. Kenapa lalat buah bisa busuk batang? Ya. Seperti ini teman-teman, lalat buah di musim hujan dengan curah yang tinggi sekarang susah berkembang. Jadi dia menitipkan telurnya pada buah-buahan, tidak hanya labu siam aja ya. Buah lain juga bisa. Nah, kalau di labu siam ini unik teman-teman. Kalau buahnya sudah habis, lalat buah akan mengincar batangnya. Jadi seperti itu. Makanya sampai batang busuk itu karena buahnya sudah hampir habis digencet sama lalat buah. Penanganannya seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Nah, ini lihat buktinya labu siam saya tidak ada yang layu ya. Padahal di tetangga kami banyak yang layu. Seperti itu teman-teman. Halo semua, kembali lagi di iGarden. Nah, kali ini saya lagi berada di kebun labu siam ya. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana penanganan labu siam yang busuk buah sampai ke batang ya. Itu biasanya terjadi antara bulan 12, bulan 1 sama bulan 2. Nah, sekarang ini kan udah memasuki tanggal 1 Februari ya, ini bulan 2, ini lagi sebulan lagi baru kayaknya hama akan hilang ya. Hama busuk buah. Untuk di daerah sini ya, kalau daerah lain beda-beda ya tergantung curah hujan. Jadi labu siam busuk itu biasanya pas di hujan yang lebat itu ya. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya adalah lalat buah ya teman-teman. Nah, inilah kebun saya di sini. Nah, kebun teman-teman saya kebanyakan busuk sekarang. Nah, untuk punya saya tidak terlalu. Nah, bagaimana perawatannya? Untuk itu sekarang akan saya jelaskan ya teman-teman. Ada 3 langkah yang saya lakukan ya. Yang pertama adalah seperti ini, pemupukan ya. Harus pohonnya subur. Nah, pemupukan saya pakai pupuk cair ya. Ini dari kohe ayam campurannya sama air. Airnya apa? Ini pakai air kolam lele. Air biasa juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau kebetulan saya ada kolam lele, jadi saya pakai air kolam lele ya. Kolam lele lebih subur tentunya. Dicampur nanti dengan pupuk kohe ayam 1:10 karena ini tanamannya sudah besar ya. Kalau untuk tanaman yang baru tanam mungkin bisa pakai 1:15, 1:13 ya teman-teman untuk kohe ayam. Untuk kohe sapi biasa bisa dicampur juga. Kohe sapi bisa 1:8 atau berapa ya karena tidak terlalu keras. Kalau kohe ayam ini agak keras ya, jadi campurannya memang harus tidak boleh melebihi. Kalau melebihi bisa terbakar ya. Karena ini super subur ya kohe ayam. Saya sudah pernah memakai pupuk apapun, kohe apapun, paling bagus kohe ayam. Tentunya dengan aturan campuran yang pas seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah ya, kalau berlebihan emang agak keras ini, agak panas ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita siramkan. Jadi kalau tanamannya subur, langkah awal yang pertama saya bilang kalau tanamannya subur pasti aman ya, nanti terjangkit sedikit cepat dia pulih. Yang kedua, pemangkasan ya teman-teman. Kalau pas bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu hujannya kan masih lebat sekali. Ini nggak kelihatan buah ya, tapi buah. Saya memang sengaja dipangkasnya tidak terlalu keras ya. Karena ini yang kita hadapi sekarang lalat buah. Lalat buah suka beda dengan lalat yang di kotor itu ya. Lalat buah tuh suka dengan buah yang bagus. Jadi kalau ada buah yang bagus, dia akan nitipkan telurnya di buahnya. Kalau habis buahnya biasanya sampai ke batang-batangnya habis teman-teman. Jadi untuk bulan 1, bulan 2, bulan 1, bulan 2, bulan 12 itu saya tidak akan bersihkan sekali. Paling seperti ini ya, nggak usah dibersihkan sekali. Biar lalat buah tidak suka. Kalau dibersihkan ini lalat buah akan sangat suka karena melihat buahnya bagus-bagus. Itu akan dijangkiti lalat buah untuk bertelur seperti itu. Kalau udah dijangkiti satu, nanti beranak lagi, dia kesini lagi, itu jalankan buahnya teman-teman. Pohonnya juga bisa dihabisin seperti batang, karena ini kan batangnya lembut ya, nggak keras. Jadi lalat buah kalau buahnya udah habis dia akan menyerang tanamannya. Jadi itu bisa banyak yang mati gara-gara lalat buah. Penanganan yang salah ya, dibersihkan terlalu bersih. Kalau bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12 ya, terlalu bersih itu bisa parah, itu buah habis, itu pohonnya juga habis, batangnya yang dijangkit gitu teman-teman ya. Langkah yang ketiga adalah disemprot ya pakai pestisida. Nah, ini saya meluruskan yang kemarin ya. Pohon labu siam saya bilang udah 12 tahun nggak ada yang percaya. Ini batang bawahnya ya, ini bekasnya ya. Ini kan tumbuh yang baru. Kemarin saya bilang, itu baru 2 tahun. Enggak, ini lihat ini ya. Pohonnya, batangnya ini memang ada yang baru 2 tahun. Karena yang lebih dari 2 tahun saya tebang ya, karena saya hidupkan yang baru. Seperti ini teman-teman, ini ada yang masih kecil, ada yang baru 10 cm, ada yang udah 80 cm, seperti itu teman-teman. Ada yang baru keluar. Nah, ini kan karena dia subur, dia akan terus tumbuh batang yang baru seperti ini. Nah, itu yang saya jelaskan kemarin, saya sudah jelaskan video juga masih ada yang komplain. Itu paling itu baru 2 tahun. Tidak, ini bisa lihat ya.
Kalau ini batang ini 2 tahun memang. Pohon yang 13 tahun mana enggak, orang setiap 2 tahun saya potong. Tapi saya tanamnya 12 tahun lalu ini yang di batang ini yang teman-teman. Nah, ini lihat ini batang utama yang bawah ini apa namanya ini? Umbi ya, kayak umbi ya seperti ini ya. Nah, ini yang udah 13 tahun gitu. Udah 12 tahun ya, hampir 13 tahun teman-teman. Banyak yang masih saya bilang. Nah, ini lihat ini buktinya, ini batangnya ya. Ini udah tua sekali, dia akan muncul lagi batang yang baru yang kecil-kecil dari bawah itu jadi baru seperti baru. Jadi saya memang kalau udah tua saya langsung potong ya teman-teman. Saya hidupkan yang baru. Nah, yang dihidupkan pun tidak semua ya teman-teman. Jadi masih dihitung juga. Saya bilang kalau yang naik ke atas itu maksimal 10. Kalau yang kecil bawah ini kan kita biarkan hidup. Ini juga bisa kalau yang kecil-kecil itu kita bisa petik ya. Nah, ini yang tua kita potong, sudah potong. Mana yang tidak bagus langsung dipotong ya. Jangan sampai biarkan mati sendiri. Kalau mati sendiri dia akan nyerap nutrisi. Kalau kita sudah potong duluan dia tidak akan menyerap nutrisi. Nah, yang baru akan menyerap nutrisi. Nah, tentunya yang baru akan lebih subur ya karena dia tidak berbagi nutrisi dengan tanaman yang sudah tua seperti itu. Jadi batang utamanya itu yang udah 12 tahun, bukan yang pohon 12 tahun ya, dia akan muncul tubuh baru. Nah, proses saya bilang yang ketiga ya, biar tidak busuk adalah penyemprotan. Nah, penyemprotan inilah kalau udah busuk sekali ya terpaksa kita pakai pestisida. Nah, cara menyemprotnya gampang juga, nggak perlu ke dalam ya. Kita kalau saya tanam sekarang kan setengah hektar, itu jadi satu ya. Itulah kalau jadi satu kita tinggal kelilingi bagian luarnya aja. Jadi kalau teman-teman tanam mungkin 10 are terus dijadikan 3 ya. Kita mengelilingi 3 lokasi. Kalau ini kan 50 are 1 lokasi. Jadi kita cuma keliling pinggirnya aja. Kenapa pinggirnya aja? Ya lalat buah kan masuk dari pinggir ya teman-teman. Nggak langsung dari atas ya, dari pinggir. Kalau udah pinggirnya kita semprot, dia kan tidak ada di dalam, kecuali memang sudah kayak tadi ya, sudah masuk ke dalam. Nah, itu dah kita perlu seperti itu. Kita jaga-jaga kalau lalat buah sudah ada sedikit, nah mulailah kita semprot seperti ini. Kalau memang sudah ekstrim ya. Kalau tidak ekstrim seperti yang saya bilang, perawatan yang 2 tadi aja udah cukup ya. Kita semprot dari pinggir seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya seperti apa? Paginya kita semprot. Kalau siangnya hujan, sorenya disemprot lagi. Jadi hampir kalau musim hujan deras, kalau udah busuk ya bisa dilakukan sehari 2 kali teman-teman. Inilah beratnya. Kalau makanya saya bilang saya buat 50 are ini 1 lokasi. Jadi kita cuma semprot pinggirnya aja, tenang. Jadi buah di dalam tidak akan kena racun teman-teman. Karena 1 lokasi kita semprot pinggirnya aja seperti ini. Kita kelilingi ya. Nah, ini dikelilingi, nggak perlu di dalamnya. Kalau semprot sampai dalam setiap hari ya kita nggak kuat teman-teman. Nah, terus juga ini kan tidak kena racun kan. Yang berbuah kan di dalamnya teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman. Ini yang paling ekstrem. Kadang ada yang mengaku sudah disemprot seminggu sekali musim hujan, nggak kuat teman-teman. Kalau pas lagi busuk, harga mahal seperti dulu, pernah harganya sampai mahal sekali, orang nggak ada yang dapat labu siam. Nah, di sanalah kita dapat harga memang kalau udah mahal bisa berkali-kali lipat harga teman-teman seperti itu. Jadi sekarang ini diperlukan kalau sudah ekstrim ya. Kalau nggak busuk ekstrim bisa dilakukan dengan cara yang 2 tadi ya. Pertama buat labu siamnya subur biar peremajaannya cepat. Yang kedua, jangan terlalu dibersihkan kalau pas lagi hujan-hujan lebat seperti itu ya, bulan 12, bulan 1, bulan 2 umumnya seperti itu. Jadi jangan salah ya, nanti kalau bulan 12, bulan 1, bulan 2 di sini, kalau di tempat lain mungkin beda-beda curah hujannya ya. Itu dibersihkan terlalu lebat, lalat buah akan senang karena melihat buahnya bagus seperti itu. Kalau udah seperti ini buahnya akan ditempel daun ya. Jadi lalat buah tidak terlalu tertarik. Nah, memang sih ada busuk tempel daun itu reject. Nah, tapi tidak apa-apa teman-teman, karena kalau ditempel daun itu kan cuma sedikit. Jadi masih kita bisa jual ya. Ditempel daun juga bisa dijual ke supermarket ya, dengan cara kulitnya dikupas terus dipotong-potong dimasukkan ke freezer seperti itu ya teman-teman. Ya, seperti itu dah. Seperti itu infonya teman-teman menangani labu siam yang busuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.